Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Maulana Ahyar dengan NPM 125111035. Saya di sini mau memenuhi tugas dari Pak Ahya, yaitu tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi yang berjudul perkembangan komputer dari masa ke masa. Langsung saja dimulai. Definisi komputer yang pertama. Jadi komputer di sini alat atau alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah sebelumnya dirumuskan. Jadi komputer ini tidak bisa ngapa-ngapain. Komputer itu bisa disebut bodoh apabila mereka tidak memiliki data atau tidak ada perintah apapun di situ. Maka dari itu, komputer itu dia akan menjalani perintah apabila ada perintahnya. Kalau tidak ada perintah, ya komputer tidak bisa apa-apa. Dilanjut. Lalu di sini ada definisi komputer menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Robert H. Blismer. Kedua ada menurut V.C. Hamacher. Yang ketiga ada William M. Fury. Nah, masing-masing mereka ini memiliki definisi terhadap komputer yang berbeda-beda. Adanya komputer diciptakannya itu untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, yang kedua, sebagai penunjang pendidikan. Ya, seperti poin yang awal tadi, dengan adanya komputer sekarang, orang-orang jadi lebih mudah untuk mendapatkan pendidikan. Bisa melalui platform sosial media, berinteraksi langsung bersama orang di sosial media atau dan lain sebagainya. Intinya bisa menunjang pendidikan gitu. Lalu selanjutnya untuk membuka peluang berbisnis. Nah, dengan adanya komputer juga menjadi banyak peluang bisnisnya. Yang dulunya nggak ada AI, yang dulunya nggak ada programmer, atau yang dulunya tidak ada cyber security, ya semua itu sekarang jadi ada dan menjadi peluang bisnis. Ya. Lalu fungsi selanjutnya sebagai media komunikasi. Nah, komputer juga sebagai media komunikasi, ya kita sekarang merasakannya kalau informasi sangat begitu cepat berpindah, informasi sangat begitu cepat tersampaikan, yaitu semua karena komputer bisa menjadi media komunikasi yang sangat cepat. Kalau dulu harus ke kantor pos untuk hanya mengirim sebuah catatan, sekarang bahkan video call pun bisa menggunakan komputer atau HP. Lalu fungsi yang selanjutnya, penyimpanan data dalam jumlah besar. Karena ya data atau database komputer itu jumlahnya sangat besar dan itu membutuhkan komputer gitu. Ya mungkin nggak hanya database aja, data-data pekerjaan, data-data kantor atau apapun itu lebih aman atau bisa disebut lebih efisien jika kita menyimpannya di komputer. Karena ya kalau di data itunya karena kalau data disimpan dalam berbentuk fisik, mungkin ya akan begitu banyak gitu ya. Selanjutnya, perkembangan teknologi komputer. Komputer generasi pertama tahun 1940 hingga 1956, yaitu komputer pertama ENIAC, mulai dikembangkan pada tahun 1943. Lalu generasi kedua dari tahun 1956 hingga 1963, penggunaan transistor menggantikan tabung vakum meningkatkan keandalan dan efisien. Puncaknya adalah IBM 1401 dan 7090 series. Lalu generasi ketiga yaitu tahun 1964 hingga 1971,
Menggunakan sirkuit terpadu atau IC memungkinkan miniaturisasi dan peningkatan kinerja. Puncaknya adalah IBM System atau 360. Generasi keempat, 1971 hingga sekarang, berkembangnya mikroprosesor dan komputer personal atau PC, munculnya Apple, IBM PC, dan komputer berbasis mikroprosesor lainnya. Generasi kelima, yaitu sejak 1990-an, fokus pada teknologi AI, komputasi kuantum, dan jaringan super cepat, munculnya internet dan perangkat seluler. Lalu selanjutnya, dampak teknologi komputer bagi masyarakat. Nah, ini dampak-dampaknya. Yang pertama, keterhubungan global. Internet menghubungkan masyarakat di seluruh dunia. Nah, karena internet ini juga, seperti yang saya katakan sebelumnya, informasi terjadi sangat begitu cepat, sehingga keterhubungan global begitu mudah. Lalu komunikasi lintas batas menjadi lebih cepat dan efisien. Yang tadinya kita kalau kirim surat itu bisa sampai berminggu-minggu, bisa berhari-hari, sekarang hanya hitungan menit, bahkan hitungan detik. Yang kedua, transformasi pendidikan. Akses terbuka ke sumber daya pendidikan melalui internet. Nah, ini dampak teknologi komputer juga. Pendidikan semakin mudah didapatkan apabila kita mau mencarinya dan apabila kita menggunakannya juga dengan bijak. Karena ya sekarang belajar dimanapun bisa. Tidak harus di sekolah, tidak harus di kampus, belajar dimanapun bisa. Lalu platform pembelajaran online dan teknologi edukasi memperluas akses pendidikan. Ya, seperti platform-platform sosmed, semua pembelajaran online dan teknologi edukasi itu semakin luas untuk pendidikan. Lalu revolusi industri, automatisasi dan robotika mengubah cara produksi dan industri beroperasi. Lalu peningkatan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor. Yang keempat, pekerjaan digital dan freelance. Munculnya pekerjaan digital dan ekonomi GIG, lalu fleksibilitas kerja dan kreativitas ditingkatkan. Yang kelima, pengembangan teknologi medis, inovasi dalam bidang kesehatan seperti telemedicine dan teknologi perawatan pasien, perkembangan terapi gen dan pengobatan berbasis teknologi. Yang keenam, perubahan gaya hidup, yaitu gangguan perangkat pintar dan wearable teknologi memantau kesehatan dan aktivitas. Hiburan digital mengubah cara kita mendapatkan informasi dan bersosialisasi. Itu dampak-dampak teknologi komputer bagi masyarakat. Selanjutnya, ini contoh-contoh perubahan perkembangan komputer yang tadinya komputer sangat besar sekali, bahkan segede lemari atau segede kamar, dan dioperasikan oleh lebih dari satu orang, lalu mengecil menjadi komputer memakai layar tabung, lalu semakin sekarang ya semakin mengecil lagi, bahkan bisa dibawa kemana-mana. Kesimpulannya, perkembangan komputer menunjukkan perubahan yang sangat pesat dari waktu ke waktu. Komputer yang awalnya berukuran sangat besar, mahal, boros energi, dan hanya digunakan untuk perhitungan sederhana, kini telah berkembang menjadi perangkat yang kecil, cepat, hemat daya, dan multifungsi. Seiring kemajuan teknologi, komputer tidak hanya digunakan untuk mengolah data, tetapi juga mampu mendukung komunikasi, pendidikan, hiburan, hingga pengambilan keputusan melalui kecerdasan buatan. Perubahan ini membuktikan bahwa komputer berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup mahasiswa di berbagai bidang. Ya, perkembangan komputer ini ya, jika kita mengambil sisi positifnya ya begitu banyak, dan jika kita mengambil sisi negatifnya juga sangat banyak. Ya, maka dari itu kita baiknya mengambil sisi positifnya dari
perkembangan komputer yang sangat pesat ini. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa di kolom komentar atau bisa via Gmail. Jika sempat, saya akan menjawabnya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.